ketika sang Arjuna meninggalkan negeri Dwaraka, sekejap mata negeri itu telah digenangi air, kembali jadi laut lagi. Woi, bangun. Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Memang di sini sumber kisah itu, sumber mitos-mitos dunia. Setelah banjir mengalir ke segala penjuru, sumber mitos Gunung Krakatau dan Gunung Toba. Sumber mitos terutama letusan Krakatau. Kejadiannya sudah sangat lampau, namun nalar manusia masih bisa menjangkau. Bahasa-bahasa tandanya dapat dipantau. Pengalaman masih SD, lebih 50 tahun lalu. Saya mendapat cerita dari ayah dan ibu. Ayah saya bercerita tentang silsilah raja-raja, diurut ke atas sampai ke nenek moyang Pandawa. Ibu saya bercerita tentang terbelahnya Jawa dan Sumatera akibat letusan Krakatau yang tak kira-kira. Kepada ayah saya bertanya, apakah bisa mendalang? Bisa? Bapak bisa mendalang? Ayah saya bilang. Lalu ayah saya pun mendalang. Penontonnya saya seorang. Gamelan dengan mulut, mendalang tangan kosong, mendalang di dalam kamar. Kelirnya dinding, yang menonton sampai bengong, bahkan sempat merinding. Merinding karena lakonnya menyeramkan. Berakhir dengan Anoman mengangkat gunung. Gunung ditimpakan pada Rahwana hingga berantakan. Pertanyaan sekarang, apa hubungan Anoman dan gunung? Tetapi dulu, waktu itu saya tidak bertanya apa-apa. Selain menikmati keseruannya dan percaya, termasuk mengenai silsilah raja-raja yang diurut ke atas sampai ke nenek moyang Pandawa. Waktu masih di SD saya percaya begitu saja. Itu pula yang lalu saya singkirkan dengan kesadaran. Terjadi ketika saya mulai SMP dan seterusnya berkepanjangan. Saya bilang, saya orang modern, dengan dunia antah berantah tak ada urusan. Hingga lebih 50 tahun kemudian, rupanya banyak hal kudu dipertanyakan. Rupanya cerita ibu saya dan cerita ayah saya itu bukan hal sembarangan. Ya mungkin ada hubungan antara letusan Krakatau dan dunia pewayangan. Ada banjir di akhir perang Baratayuda. Hal itu tersirat dalam suratan Mahabharata. Ada bagian daratan yang tenggelam, ada bagian daratan yang tidak tenggelam. Saya bacakan. Tumpasnya darah Yudawa. Diceritakan bahwa Batara Krishna mencari Sang Baladewa. Beliau juga melihat Sang Baladewa sedang mengheningkan cipta, duduk bersandar di pohon. Beliau melihat seekor ular naga keluar dari mulut Sang Baladewa, warnanya putih,
dijemput oleh naga-naga yang lain, ialah Taksaka, Kumuda, Mundarika, Reda, Durmuka, dan Prawerdi. Yang jalan di depan ialah Hyang Baruna. Nah, ini perlu dicatat. Hyang Baruna, Baruna itu identik dengan laut. Saya ulang. Yang jalan di depan ialah Hyang Baruna. Tak lama antaranya, sang Baladewa terjun ke laut. Suatu hari datanglah sang Arjuna diiringkan oleh Daruki di negeri Dwaraka. Melihat keadaan negeri yang telah kosong itu, ia pun sangat sedih, sehingga dadanya basah karena air mata. Arjuna pun pulang ke Hastinapura dengan naik kereta. Ketika sang Arjuna meninggalkan negeri Dwaraka, sekejap mata negeri itu telah digenangi air, kembali jadi laut lagi. Demikian. Mohon dimaklumi. Salam bahagia.